semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Pada kelas 1, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenal simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih Garuda Pancasila itu. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti lambang Garuda Pancasila bisa dilihat dari asal-usul pemilihan burung Garuda, warna khas emasnya, tambahan perisai, tulisan Bhinneka Tunggal Ika, dan 5 simbol di dalam perisainya. Nah, dalam lambang burung Garuda terdapat 5 buah ruang di dalam perisainya loh. Yang dimana 5 buah ruang tersebut adalah simbol-simbol dasar negara Pancasila. Apa saja simbol-simbolnya? Yang pertama itu ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila tersebut memiliki makna. Apa saja sih maknanya? Tunggu penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam yang merupakan berkah dari Tuhan yang menjadikan sumber segalanya di muka bumi ini. Makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara mengakui keberadaan agama yang ketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Yang ketiga, menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan yang keempat, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Yang kelima, toleransi antara pemeluk agama terjaga. Dan yang terakhir, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Yang kedua, arti lambang rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Maka rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Maka rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang keempat, menerapkan perilaku yang beradab. Dan yang terakhir, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, arti lambang pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah yang diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara yang diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku,
keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Nah, makna sila yang ketiga, persatuan Indonesia, sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, anti rasis dan anti diskriminasi. Yang kelima, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Dan yang keenam, kemampuan kaki melangkah di mana tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. Yang keempat, arti lambang kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Nah, makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, dan pro-demokrasi. Yang kedua, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Dan yang kelima, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Nah, yang terakhir, arti lambang padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan juga pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pandang dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Nah, makna sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. Pertama, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Yang keempat, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Dan yang terakhir, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai simbol sila-sila Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Sudah tahu kan kalian arti dan makna dari simbol-simbol tersebut? Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk kemudian harinya. Terima kasih. Dadah, sampai berjumpa di lain waktu. Nah, bagaimana penjelasan materi tadi? Pasti kalian sudah mengenal dan memahami makna dari lambang Garuda Pancasila. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.